Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Sleepaway Camp yang dirilis pada tahun 1983. Di dalam film ini bercerita tentang seorang gadis bernama Angela yang baru pertama kali mengikuti kegiatan summer camp bersama dengan sepupunya yaitu Ricky. Akan tetapi saat summer camp itu berlangsung, tiba-tiba saja muncul psikopat yang mulai meneror para peserta camp. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang terdiri dari sang ayah bernama John, anak perempuannya yang bernama Angela, dan anak laki-lakinya yang bernama Peter. Tidak diceritakan kemana ibu Angela dan Peter, tapi sepertinya John telah bercerai dengan istrinya. Saat ini mereka bertiga sedang berlibur di sebuah pondok tepi pantai bersama dengan teman John yang bernama Lenny. Karena cuaca sedang cerah, John, Peter, dan Angela memutuskan untuk berenang. Saat sedang asyik berenang, tiba-tiba saja sebuah kapal boat yang dikendarai oleh seorang remaja melaju dengan cepat ke arah John, Peter, dan Angela. Karena terlambat menyadarinya, kapal boat itu langsung menabrak mereka bertiga. Kecelakaan itu langsung menewaskan John dan salah satu anaknya. Beruntungnya salah satu anak John berhasil selamat atas insiden tersebut. 8 tahun pun telah berlalu semenjak kejadian itu dan ternyata anak John yang masih hidup adalah Angela. Angela kini tinggal bersama tantenya yang bernama Martha, suami Martha yang bernama Richard, dan anak mereka yang bernama Ricky. Angela kini telah tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik namun pendiam. Saking pendiamnya, orang-orang sering menganggap Angela sebagai orang aneh. Meskipun begitu, terkadang Angela akan berbicara pada orang yang bersikap baik padanya. Tahun ini, Ricky dan Angela akan mengikuti kegiatan summer camp. Summer camp merupakan sebuah kegiatan yang diikuti oleh anak-anak hingga remaja saat musim panas telah tiba. Biasanya kegiatan ini akan dilaksanakan beberapa minggu, bahkan bisa sampai beberapa bulan. Angela baru pertama kali mengikuti kegiatan summer camp ini, berbeda dengan Ricky yang sudah beberapa kali mengikuti kegiatan summer camp. Martha pun mulai menyiapkan berbagai kebutuhan yang diperlukan Ricky dan juga Angela. Setelah persiapan selesai, Ricky dan Angela pun segera pergi ke summer camp Arawa. Lokasi summer camp ini berada di tepi pantai kecil dan juga terdapat hutan yang sangat lebat. Selain mereka berdua, ada banyak anak dan remaja dari berbagai sekolah yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Sesampai di sana, Ricky langsung menjelaskan jika Angela akan berada di kamar yang terpisah dengannya. Ricky memberitahu kamar yang akan ditempati oleh Angela. Selama di summer camp ini, Angela akan satu kamar dengan beberapa gadis termasuk gadis seksi dan sombong yang bernama Judy, serta 2 gadis pengawas camp bernama Meg dan Susie. Dari beberapa gadis yang menjadi teman sekamar Angela, hanya Susie yang bersikap sangat baik padanya. Berbeda dengan Meg dan Judy yang terlihat tidak menyukai Angela karena sikap Angela yang menurut mereka sangat aneh. Setelah 3 hari berada di camp itu, Angela tidak bernafsu makan sama sekali. Meg telah meminta Angela untuk memakan makanannya, namun Angela tidak mau makan dan juga tidak mau berbicara pada Meg. Meg pun segera melaporkan hal itu kepada ketua pengawas camp yang bernama Ronnie. Kemudian Ronnie pun mengajak Angela ke dapur agar Angela bisa memilih sendiri makanan yang mau dia makan. Karena Ronnie sangat sibuk, Ronnie pun langsung meminta seorang tukang masak bernama Artie untuk mengajak Angela memilih makanan. Bukannya memilihkan makanan untuk Angela, Artie malah mengajak Angela ke sebuah ruangan dan di sana dia mencoba untuk melecehkan Angela. Beruntungnya Ricky segera datang untuk menyelamatkan Angela. Sontak Artie pun terkejut dan langsung mengancam Ricky supaya tidak memberitahukan hal itu kepada siapapun. Kemudian Ricky pun segera mengajak Angela pergi dari tempat itu. Ketika Artie sedang sibuk memasak makanan, tiba-tiba saja ada sosok misterius yang berusaha untuk membunuh Artie. Sosok misterius ini kita sebut saja sebagai psikopat. Akibatnya dari gangguan psikopat itu, Artie pun tersiram kuah panas yang menyebabkan seluruh tubuhnya melepuh. Boiling yet? Kemudian pemilik camp yang bernama Mel meminta para staf dan para pengawas camp untuk merahasiakan kejadian itu dari para peserta camp. Ini dilakukan agar tidak terjadi kepanikan di antara para peserta camp. Di malam harinya saat Angela sedang menyendiri di aula camp, dia dihampiri oleh 2 remaja bernama Kenny dan Mike. Mereka bermaksud untuk mengajak Angela berendam di danau bersama dengan para remaja lainnya.
Namun ketika diajak ngobrol, Angela hanya diam saja dan malah menatap mereka dengan tatapan aneh. Kenny dan Mike pun langsung mengejek Angela karena sikapnya yang aneh itu. Tak bisa lama, Ricky dan temannya yang bernama Paul datang untuk melindungi Angela yang dihina oleh Kenny dan Mike. Ricky yang kesal pada Kenny dan Mike langsung mengajar mereka berdua. Pengawas pun segera melerai perkelahian itu. Kemudian Paul mulai mendekati Angela. Sejak pertama kali bertemu Angela, Paul sangat ingin berteman dekat dengan Angela. Paul pun mulai mengajak Angela berbicara dan Angela terlihat senang mendengar cerita dari Paul. Karena jam tidur sudah tiba, Paul pun mengucapkan selamat malam pada Angela. Tak disangka-sangka, Angela pun membalas ucapan selamat malam dari Paul. Mendengar hal itu, Paul pun menjadi sangat senang. Dari kejauhan, tampaknya Judy sedang memperhatikan mereka berdua. Di sini terlihat bahwa Judy ini tidak suka melihat Paul dekat dengan Angela. Sementara itu, beberapa remaja sedang asik bermain air di malam hari. Kenny yang tadi menghina Angela tiba-tiba saja diteror oleh sosok psikopat. Psikopat itu pun langsung menenggelamkannya. Tanpa teman-teman Kenny ketahui, Kenny pun meninggal akibat tenggelam. Keesokan paginya, Ronnie menemukan mayat Kenny berada di dalam perahu. Polisi menyimpulkan bahwa Kenny meninggal akibat tenggelam. Meskipun begitu, penyebab kematian Kenny masih dianggap sangat tidak masuk akal. Kenny merupakan remaja yang memiliki kemampuan berenang yang luar biasa, namun bagaimana bisa Kenny meninggal akibat tenggelam? Polisi pun sempat berpikir mungkin saja Kenny meninggal akibat ditenggelamkan oleh seseorang. Akan tetapi Mel bersikeras bahwa penyebab kematian Kenny adalah murni karena kecelakaan. Kembali lagi ke Angela. Saat gadis-gadis lain hasil bermain voli, Angela hanya duduk saja dan melihat teman-temannya bermain voli. Lalu Paul pun datang menghampiri Angela. Paul ingin mengajak Angela untuk menonton film di aula camp nanti malam. Melihat Angela dan Paul semakin dekat, Judy pun menjadi sangat iri. Kemudian Meg meminta Paul untuk pergi dari sana. Setelah Paul pergi, Meg meminta Angela untuk tidak mencari perhatian para laki-laki yang ada di camp itu. Jika Angela tidak mau bergaul dengan gadis-gadis, maka Angela juga tidak boleh bergaul dengan para laki-laki. Melihat Meg memarahi Angela, Susie pun datang untuk menghibur Angela yang sedang merasa bersedih karena dirinya terus saja dimarahi oleh Meg. Malam harinya setelah menonton film bersama, Paul mengajak Angela pergi ke tempat sepi. Tiba-tiba saja Paul langsung mencium bibir Angela. Dari sini terlihat bahwa Paul memiliki rasa suka pada Angela. Akan tetapi, Angela nampak tidak nyaman ketika Paul menciumnya. Keesokan harinya saat yang lainnya sedang berenang di pantai, Angela hanya melihat mereka dari kejauhan. Kemudian Meg pun memutuskan untuk menghampiri Angela. Meg merasa sangat heran pada Angela karena sudah berminggu-minggu mereka berada di camp itu, tapi Angela tidak pernah mau ikut berenang. Mendengar adanya keributan, Ronnie pun datang untuk menjauhkan Meg dari Angela. Karena tindakan kasar Meg pada Angela, Ronnie pun langsung memberi hukuman pada Meg. Di kamarnya, Angela kembali mendapatkan hinaan dari Judy. Judy menyindir Angela karena dia tidak pernah mandi bersama gadis-gadis yang lainnya. Judy berpikir alasan mengapa Angela tidak mau mandi bersama para gadis adalah karena Angela malu dirinya belum mengalami pubertas. Melihat Angela yang terus saja dihina oleh Judy membuat Susie menjadi sangat kesal. Susie pun langsung menampar Judy agar Judy berhenti menghina Angela. Kemudian Angela meminta izin untuk menemui Ricky. Dalam perjalanan menuju ke kamar Ricky, Angela diganggu oleh Billy dan kelompoknya. Billy dan teman-temannya melempari sebuah bola air yang hampir saja mengenai mata dari Angela. Melihat Angela diganggu lagi, Ricky pun menjadi marah besar. Kemudian Ricky dan Paul segera menolong Angela. Sore harinya ketika Billy hendak buang air besar, sosok psikopat itu muncul kembali. Psikopat itu mengunci Billy di kamar mandi dan segera memasukkan sarang tawon ke dalam kamar mandi itu. Billy pun tidak bisa keluar dari kamar mandi dan pada akhirnya dia pun meninggal akibat sengatan tawon. Mengetahui Billy telah meninggal, Mel pun menjadi marah. Dia bertanya-tanya siapa yang telah melakukan serangkaian pembunuhan itu. Mel yakin jika psikopat itu mungkin ada di antara para peserta camp. Sementara itu di tempat lain, Angela kembali bertemu dengan Paul. Angela menyatakan bahwa dirinya takut karena ada psikopat yang berkeliaran di camp mereka. Untuk menghibur Angela, Paul segera mengajaknya bermain di tepi pantai. Lalu Paul mulai mencium Angela dengan ganas. Ketika Paul menciumnya, Angela melihat kilas balik masa lalunya ketika mengintip ayahnya yaitu John sedang bermesraan dengan Lenny.
Ternyata di masa lalu, John adalah penyuka sesama jenis. Karena merasa terganggu dengan flashback itu, Angela pun pergi meninggalkan Paul. Paul merasa bingung mengapa Angela tiba-tiba saja pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Paul pun meminta Angela untuk menjelaskan mengapa kemarin dia pergi begitu saja. Angela memberitahu Paul jika dirinya belum siap untuk melakukan hal-hal seperti itu. Saat Paul ingin memeluk Angela, Angela lagi-lagi menolak dan dia pun menjauh dari Paul. Saat itu para peserta camp sedang bermain permainan merebut bendera dari tim lawan. Kemudian Ricky meminta tolong pada Angela untuk membantunya merebut bendera dari tim lawan. Saat berada di hutan, Angela melihat Paul sedang bermesraan dengan Judy. Paul pun terkejut karena Angela melihatnya bermesraan dengan gadis lain. Tanpa sepatah kata pun, Angela langsung pergi meninggalkan Paul. Setelah kejadian itu, Paul merasa bersalah pada Angela. Setelah selesai berenang, Paul mulai menghampiri Angela untuk meminta maaf. Akan tetapi, Angela hanya diam saja. Lalu Judy dan Meg datang menghampiri Angela. Meg dan Judy memaksa Angela untuk berenang sekali-sekali. Karena Angela tidak mau berenang, Meg pun langsung menggendongnya dan melemparkannya ke dalam air. Bersama dengan itu, Mel meluapkan amarahnya kepada Ricky. Selama ini Mel mencurigai Ricky sebagai psikopat yang berkeliaran di camp itu. Ricky pun nampak bingung atas tuduhan yang diberikan Mel padanya. Lalu Ricky kembali dibuat kesal setelah melihat Angela diceburkan ke air secara paksa oleh Meg dan Judy. Ricky pun langsung menolong Angela yang sudah tercebur ke dalam air. Saat akan membawanya ke tempat aman, mereka berdua malah dilempari pasir oleh sekelompok anak. Di malam harinya, Paul bertemu lagi dengan Angela. Paul kembali meminta maaf pada Angela atas apa yang telah ia perbuat pada Angela. Kemudian Angela pun mengajak Paul untuk bertemu dengannya di pantai setelah selesai acara pertemuan peserta camp. Sementara itu, Meg terlihat sangat senang karena dirinya akan berkencan dengan Mel. Meg pun segera bersiap-siap untuk bertemu dengan Mel. Karena gadis-gadis yang lain sedang mengantri untuk mandi, Meg pun terpaksa mandi di kamar mandi sebelah. Saat sedang asik mandi, tiba-tiba saja Meg ditusuk oleh psikopat misterius itu. Meg pun langsung meninggal akibat kehabisan darah. Sementara itu, Mel kebingungan mencari keberadaan dari Meg. Sudah 1 jam mencari, namun Mel belum juga menemukan Meg. Lalu Judy memberitahukan Mel bahwa Meg sedang mandi di kamar mandi sebelah. Setelah dicek, Mel sangat terkejut karena menemukan Meg sudah dalam keadaan meninggal dengan luka tusukan di bagian punggungnya. Mel pun sangat yakin jika pembunuhan ini merupakan ulah dari Ricky. Karena setiap korban dari psikopat ini adalah orang-orang yang memiliki masalah dengan Ricky. Mel pun bergegas untuk menangkap Ricky. Sementara itu, ketika Judy sedang sendirian di kamarnya, tiba-tiba saja dirinya dihampiri oleh sosok misterius. Judy melihat samar-samar bahwa sosok itu merupakan seorang laki-laki. Kemudian sosok itu mulai mendekati Judy dan langsung membuatnya pingsan. Sosok yang merupakan psikopat itu langsung memasukkan catokan rambut yang panas ke dalam alat kelamin Judy. Akibatnya Judy pun langsung meninggal. Kemudian mayatnya disembunyikan di bawah kasur. Di sisi lain, Ricky diseret oleh Mel ke dalam hutan. Tanpa adanya bukti yang jelas, Mel langsung mengajar Ricky hingga babak belur. Ricky pun hanya bisa pasrah ketika Mel memukulinya. Setelah puas memukul Ricky, Mel pun segera pergi dari hutan. Akan tetapi dirinya malah bertemu dengan psikopat sesungguhnya dan ternyata psikopat itu bukanlah Ricky. Psikopat itu langsung memanah leher Mel hingga ia pun meninggal. Sementara itu, Ronnie mendapat laporan jika ada 3 anak yang meninggal saat berkemah di tengah hutan. Mendapat laporan itu, Ronnie langsung meminta para pengawas camp untuk mengumpulkan seluruh peserta camp. Satu persatu mayat dari korban psikopat itu mulai ditemukan, mulai dari mayat Meg, Judy, dan juga Mel. Saat polisi menelusuri hutan, mereka menemukan tubuh Ricky. Awalnya mereka mengira Ricky sudah meninggal, namun ternyata Ricky masih hidup. Mereka pun segera membawa Ricky ke tempat yang aman. Setelah mengumpulkan para peserta camp, Susie dan Ronnie sadar bahwa Angela dan Paul tidak ada di sekitar sana. Mereka berdua pun segera mencari keberadaan dari Angela dan Paul. Ketika berada di tepi pantai, Susie dan Ronnie menemukan Angela sedang duduk sambil memangku sesuatu. Setelah berada lebih dekat dengan Angela, Angela langsung berdiri dan menjatuhkan kepala Paul yang dia pangku. Susie dan Ronnie pun sangat terkejut melihat Angela yang telah membunuh Paul. Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah ketika mereka melihat tubuh Angela yang telanjang, ternyata Angela merupakan seorang anak laki-laki dan dialah psikopat yang meneror peserta camp.
Terungkap bahwa anak John yang masih hidup ternyata Peter, dan yang meninggal adalah saudaranya yaitu Angela. Lalu mengapa Peter merubah identitasnya menjadi Angela? Ternyata setelah orang tua Ricky yaitu Martha dan Richard mengadopsi Peter tanpa diketahui oleh Richard dan Ricky, Martha memaksa Peter untuk merubah identitasnya menjadi anak perempuan bernama Angela. Sejak lama Martha sangat ingin memiliki anak perempuan. Namun karena Peter ini adalah anak laki-laki, Martha pun ragu-ragu untuk mengadopsinya. Lalu dia pun memiliki ide untuk mengubah identitas Peter menjadi Angela agar dirinya bisa memenuhi keinginannya yaitu memiliki seorang anak perempuan. Peter yang saat itu masih kecil tidak bisa menolak ketika Martha menyuruhnya berpakaian dan bertingkah layaknya perempuan. Dengan terpaksa Peter pun menerima identitas barunya yaitu menjadi Angela. Ini menjadi sebuah alasan mengapa Angela alias Peter tidak mau mandi bersama dengan teman sekamarnya. Karena jika dia berenang bersama yang lainnya, maka orang lain akan mengetahui bahwa dirinya adalah seorang anak laki-laki. Selama ini Peter hidup dalam tekanan dari Martha. Hal itu pun membuatnya tidak bisa mengekspresikan dirinya dan cenderung tertutup. Hal tersebut membuat Angela alias Peter ini menjadi stres dan pada akhirnya merubah dirinya menjadi seorang psikopat yang tidak segan-segan untuk membunuh siapapun yang mengganggu ketenangannya. Setelah pembantaian di summer camp itu, camp Arawa pun ditutup secara permanen. Lalu bagaimana nasib Angela alias Peter ini? Tentu saja dia akan menerima hukuman penjara atas pembunuhan-pembunuhannya yang telah dia lakukan. Namun kembali lagi ke awal, ini semua merupakan kesalahan dari Martha yang dengan tega membuat Peter merubah jati dirinya menjadi seorang perempuan. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.